Ya iyalah, lu zaman penjajah, kita udah zaman merdeka berapa puluh tahun masih begitu. Makanya itu buat New York ke Jakarta, nggak boleh balik ke sana. Misalnya nih kita nih mengalami kejadian yang sangat menyedihkan lah dalam hidup. Pernah nggak bersyukur? Menyedihkan dalam hidup, sangat menyedihkan. Pernah nggak bersyukur? Oh, wawancara by telepon. By telepon. Terus lu ngancam? Tidak. Sebenarnya kalau Mahfud, saya lebih suka Mahfud itu. Tapi nggak suka Ganjar? Suka sih, tapi bukan dia yang presidennya, tapi dia wakilnya. Kita udah ngerasain waktu Jimal Pak. Ya anak pertama ya tuh. Betul. Momennya tuh pas lihat itu bahagia seperti apa. Tapi lu kayak biasa-biasa aja kan. Hai, bahagia sekali. Bahagia sekali. Justru ini saya melakukan semua pekerjaan. Melakukan semua apa? Ya, makanya pekerjaan di rumah itu istri. Oh, jadi sebelumnya bos. Tidak. Tuh makan bangun makan. Di rumah masak 2 orang. Saya juga masak di rumah, tapi artinya ini pakaian juga semua. Kok sekarang pakaian cuci? Wah, cuci udah, semua ini. Bangun pagi jam 5 sudah masak bubur itu. Wih, sudah iya masak. Sih, karena berdua kan tinggal kan sih. Masak bubur dulu. Kalau kita kan nggak ngerasa kayak gini. Kita kan kalau di Kupang ya biasa kan. Lu gitu nggak sih Nal? Itu kan kita apa sarapan pagi itu pasti masak bubur Iya. Pasti masuk sarapan pagi kita kebiasaan kita di Kupang itu bubur. Kayak di Jakarta kan nasi uduk harus kita itu bubur masak sendiri. Kebanyakan memang rata-rata bubur. Bukan rata-rata, hampir semuanya tuh sarapan pagi itu masak bubur. Emang harusnya harus begitu. Bubur sama telur. Khusus kan lagi ini. Kalau kasih nasi kaget. Tanya orang Jakarta doang. Kita bukan maksudnya kalau Jakarta kan makan pakai bubur ayam kasih kuah-kuah. Kita bubur kasih garam sama telur. Kalau telur itu ada rezeki berarti wah mantap. Biasanya kan telur ayam kampung doang itu. Iya. Jarang orang makan cuma ini apa? Telur sama bubur sama garam. Cuman itu kasih. Kan biasa di kampung itu buburnya beras tumbuh, beras gunung. Kebanyakan beras gunung. Iya, makanya beras ladang yang ladang bukan beras sawah itu. Bukan sawah, di kebun, beras kebun. Itu tapi ya dirasa agak dia manis. Beras kebun, tak dulu nih. Padi emang bisa tuh. Bisa sih. Kita itu namanya padi apa? Padi tumbuk namanya. Iya, dia punya tanaman itu padi, dia punya jenis padi itu. Sorghum. Bukan. Ada kayak jagung kan, ada jagung hibrida. Nah, ini ada padi yang bisa ini tuh, yang nggak harus ini banyak air. Nah, karena kita di sana kan air sudah dekat kan. Di sana ada padi yang isinya warna nanti ungu. Dia bukan ketam, tapi padi ungu. Iya, sorghum. Namanya sorghum bahasa ininya. Itu saya pernah cek di Ramayana waktu saya di Kediri, 1 kilo 60. Kok dia mahal sekali? Ya jarang, itu kan jarang. Di kampung saya kan banyak itu. Pokoknya kalau yang warna ungu itu sorghum dah. Memang bisa dimasak nasi dia. Kayak tahu aja saya bilang sorghum. Ya lu udah bilang iya, kita yain aja. Saya tidak pernah tahu yang nama padi apa-apa. Kalau jagung saya tahu. Kalau jagung pasti tumbuh dong sana kan pasti. Jagung tumbuh lah. Jagung itu orang kan di sana tuh jagung kacang pasti tumbuh sana. 20 tahun yang lalu tuh menu utamanya tuh maksudnya bukan nasi, bukan beras, jagung terus pakai lauk. Sama, Jawa juga gitu. Kalau Kupang itu terkenal dengan jagung pulut. Sama kayak zaman penjajah sih waktu Jawa. Ya iyalah, lu zaman penjajah, kita udah zaman merdeka berapa puluh tahun masih begitu. Makanya itu buat New York ke Jakarta, nggak boleh balik ke sana. Saking susahnya di sana nggak mau balik lagi nih, Wel. Bukan begitu. Nggak bilang kamu, saya sudah.
Bisa aja. Bisa aja. Enggak, bukan begitu. Bukan gitu. Waktu itu memang, tapi agak sedikit nyesel sih, harusnya balik. Iya. Saya ini pengen terkadang masih ketemu orang yang mungkin, oh ini lihat ini orang asing ini tidak tahu dari mana. Terkadang masih tanya, di sana makanan pokoknya apa? Saya mau jawab bilang sagu mau singkong. Kita ya Singkong. tidak. Sekarang sudah tidak ada lagi itu. Ya sekarang sih udah pasti beras. Kita ya makan nasi sudah. Kehidupan sih udah lumayan meningkat lah. Maksudnya sudah beras. Jarang sih mungkin orang makan jagung katema. Nah, jagung katema. Iya kan? Jagung katema itu kayak gimana? Itu jagung kering. Oh, jagung sudah kering. Jagung kering. Terus dimasak. Dimasak tuh mungkin 2 jam baru agak. Iya, jagung yang burung dara kan? Iya, betul. Iya. Bukan untuk burung dara, jagung yang kayak burung dara gitu. Iya, kasih makan burung dara. Bukan. Iya, memang jagung untuk tapi kayak gitu bentuknya yang kering kan? Iya, betul. Iya. Lihat misalkan jagung muda nih, yang lu makan nih. Nah, itu dijemur kering. Nah, itu dimasak. Masak cuman kasih garam, mungkin ada yang kasih kacang-kacangan. Iya, tambahan. Itu kasih lama itu rebusnya itu. Iya, bisa sejam 2 jam. 2 jam. Nah, itu itu dimakan baru pakai lauk. Dikasih lauk. Enak aja itu. Enak aja. Jadi karena itu mau balik. Bener, berarti kan gak enak kan? Tapi gua dulu nggak mau makan itu. Gua di rumah masak itu mau seharian nggak makan, harus masak nasi. Gitu tuh. Makanya si nyokap tuh bilang, lu nih hidup kayak gini, semoga lu besok bisa jadi orang berada. Biar makan enak terus. Katanya makan enak dong. Saya dulu itu dapat masih makan nasi putih aja, itu sudah kayak orang di kota bilang makan apa? Pizza kah itu? Hah? Kayak macam saya makan nasi putih di kampung dulu itu. Itu tanpa sayur loh itu. Itu kayak kita sudah makan kayak pizza. Rasanya. Oh, pizza. Oh, rasanya. Artinya kita rasa kayak pizza. Tidak, maksudnya ibaratnya orang di kota makan pizza. Iya. Nah, saya makan nasi putih aja sudah terlalu enak itu. Makan nasi putih kosong pakai apa? Kasih cabai aja, gigit cabai. Iya. Deta garam. Kalau saya bilang deta garam, jadi kayak di cabainya dikasih Iya. Deta garam. Emang lu tahu deta garam? Orang cabai kasih garam kan? Iya. Ya deta maksudnya kayak kalau orang tapi cuma ini sama nasi putih toh. Iya. Lu pernah? Lah, saya jangan belaga miskin lu. Saya nasi putih pakai garam tuh sering dulu masih kecil. Saya puasa putih dulu. Oh, karena puasa putih. Makanya juga kalau orang-orang bilang saya cuma makan nasi doang, saya juga pernah makan nasi putih. Iya, karena nasi doang pakai garam. Karena puasa putih kan bukan karena kondisi kan. Iya, kami karena kondisi. Iya, pernah, benar. Kalau kami kan kondisi. Kondisi betul tuh. Itu pernah. Jadi kalau orang dulu pasti lu makan nasi putih dulu. Aku aja kan dulu saya juga pernah makan nasi putih. Pakai garam. Mau coba nah? Apa? Pahit kah? Ini aja sudah pahit kopinya. Pahit banget. Belum tambah hidup lagi pahit. Kopi mah kopi. Kopi. Alkohol mulu dari kemarin. Teh hitam juga alkohol. Satunya teh, satu kopi. Intinya deh. Noel, lu tuh tahun berapa lu ke Jawa tuh tahun berapa? Ke Jawa? Ke Jawa itu 2007. Kan 2006 saya masih di Kaltim, di Sangatta. Oh, maksudnya dari Kupang tuh langsung ke Kaltim dulu? Saya masih merantau di Kaltim dulu. Lulus SMA langsung ke Kaltim? Iya. Itu belum kuliah? Belum sekolah, masih tunda kan. Terus ngapain di Kaltim? Kerja apa? Ya serabutan. Oh, serabut kelapa. Serabutan kayak episode awal. Hah? Seperti episode awal. Oh, itu reman.
Iya, biasa. Tidak, kalau di Kaltim ada ketemu itu paman dorong, jadi kita tidak bisa. Jadi saya kira ya. Itu kita cari kena falungku itu. Justru saya Palungku tuh kena tonjol. Justru saya kembali ke Kaltim itu baru berubah. Baru saya berubah. Di Kaltim jadi orang baik. Iya, karena pas ke Jawa jadi itu kalau orang jahat. dari situ itu baru Jadi mulai lagi. orang jahat. Oh, mulai lagi, bukan baru mulai. Mulai lagi. Berarti dari Kupang udah Kembali ke orang jahat. Dari Kupang sudah jahat. udah jahat. Jadi waktu yang dulu kasus itu mereka dengar saya pikir saya di opname itu kan yang dulu Bakalai itu. Oh, ini Bakalai di mana? Yang di Kediri itu. Jadi mereka pikirnya saya ini yang di opname. Kakak saya ada di Semarang. Jadi pada saya pukul orang itu sampai opname di begini. Habis itu mereka bilang, tolong cek itu anak itu kayaknya ada apa-apa dia. Saya aman, jadi saya itu sementara dipanggil di Kapolres itu, kami lagi ditahan di situ kan, ditahan di situ. Ditangkap. Tidak ditangkap, tapi kami Tidak ditangkap tapi ditahan, itu gimana? kami langsung datang menyerahkan diri. Kalau ditangkap kan kita dicari baru. Oh, ini menyerahkan diri. Menyerahkan diri. Terus Ya sekalian kita mau beradu berpukul ini berkelahi di dalam Polres itu. Jadi kita minta Kapolresnya untuk damai. tidak untuk jadi wasit. Ya tapi ujung-ujungnya jadi damai. Ya tapi itu yang saya kan berkelahi dengan anak Timor Leste dorong itu. Iya, jadi ujungnya udah sampai itu udah kelar, udah berdamai. Ya. Jadi mereka pikir saya itu yang di opname, ternyata saya tidak. Tapi lu ke Jogja gitu juga? Ya? Di Jogja juga? Iya, ke Jogja juga. Main? Iya, sering, bukan. Oh, maksudnya ke Jogja buka apa? Buka cabang di sana jadi. Banyak kurang timur Kupang yang kuliah perawat di Kediri, banyak. Dari Kupang itu terlalu banyak. 500 lah. Iya. Satu angkatan. Satu angkatan itu sekitar ada hampir 100. Satu angkatan. Maksudnya pas semester sekian kalau digabung ya, di kampus lu 500-an. Lu bayangin, Fit. Ada 500-an orang sana di kampus gitu. Gimana, Cok? Satu aja biar pusing kalau kayak kau. Itu tiap hari urus orang berkelahi saja. Lah iya. Cuman berapa orang aja? Itu sampai 500. Yang Papua? 500 bukan sedikit. Ada 2000 Yes. ada. Hah? Iya. Itu dia punya Kampus mahasiswa itu ada total ada berapa banyak, bisa ribuan begitu. Itu yang terkenal namanya IIK. Itu yang kuasai itu Kabupaten Kediri. Itu semua orang NTT, Kupang. Gila. Perawat semua. Iya, kuasai itu. Sekali perawat ini mau apa? Sekarang itu Kediri, Sekolah mereka perawat. kuliah di situ, sepi itu kota Kediri itu. Karena kampus besar itu yang Berarti dia punya mahasiswa banyak? ribuan. Jadi taruhlah 500 sampai 1000. Gimana tuh? Orang Keva sendiri saja itu di atas 300. Belum tambah Soe, Kabupaten Soe, Atambua, Kupang. Biasanya tuh kayak teman dinas sekolah ini. Perawat ini dia. Itu beasiswa atau? Mandiri, rata-rata mandiri. Karena kita dulu kan NTT itu kan terkenal kekurangan tenaga kesehatan, toh. Oh, Jadi pas ada kebutuhan tenaga kesehatan, berbondong-bondong semua kuliah kesehatan. cocok lah. Tapi selesai kuliah nggak ada yang balik. Tapi ada yang mau balik dia. Lebih banyak yang kembali atau yang tetap dicari? Banyak yang kembali. Banyak yang balik. Jadi PNS. Ya kebanyakan masih PNS kurang, masih sukarela lah. Noel, uang semester dulu berapa? Uang semester
2 juta, hampir 3 juta. Gue percaya kalau per semester itu berarti per 6 bulan ya? Ya. Kita berapa? 120. 120.000. Murah betul. Iya, makanya kau cari yang sekolah-sekolah kayak begitu. Jangan kau per semester tuh semester 120.000. Itu pun nunggak. 120.000 per semester. Per semester. Tapi uang masuk sukarela sumbangan wajib? Itu kan uang Masuk pertama. uang pangkal masuk Uang pertama. Hampir 7 juta. Saya sekitar hampir 13 itu. Saya 7,5. Lu setengah, iya. Tapi dibayarnya 2 tahun cicil. Masa? Iya, saya dicicil. Saya cicil 2 semester 1 tahun. Jadi pas semester itu uang itu sama uang semester. Uang semester itu 120. Tapi kita ada uang bulanan, uang asrama 400. Oh, tinggal di asrama. Kalau kami tinggal mandiri lagi, bayar lagi itu kos. Makanya, iya, per bulan 400 uang makan, uang laundry. makanya keras hidup kau. Cari duit banyak-banyak. Dulu masuk kuliah tahun 2002. 2002. Ini 2003. Lu 2000? Ya 2007 baru saya masuk. Tapi lulus SMA kapan? 2006. 2006 lulus. Gue lulus kuliah. Lu baru mau kuliah. Baru mau kuliah. Lu lahir tahun berapa? Iya, kan kita kan masuk sekolahnya itu terlambat. Iya, lu lahir tahun berapa? 87. KTP-nya 87. Sebenarnya itu 85 bulan Desember. Berarti sama, 85 ya? Jadi kita itu Jadi ini lulus sekarang nih, maksudnya umur itu ikutin ijazah. Jadi sekarang umur? Kalau KTP kan sekarang 36 Desember ini, 25 Desember. Harusnya lu 38. Ya. Curi umur lu. Nah, kita dimudahkan dari sekolah supaya kita nanti kan bisa tes PNS. Apa dimudahkan? Dimudahkan. Segala, tapi nggak apa-apa juga segalanya dimudahkan. Ya kan akhirnya segalanya dimudahkan kan. Pada dulu itu saya punya cita-cita apa? Ya, cita-cita apa? Pelaut. Saya punya paman yang itu kan dulu itu bujuk ibu saya untuk jadi pelaut. Terus? Nah, kalau untuk gantikan posisi dia tuh? Oh, jadi saya tidak mau kuliah. Saya tidak mau kuliah kesehatan. Saya itu antar adik sepupu saya untuk kuliah. Jadi saya kan tes polisi 3 kali. Gagal. Polisi yang akpol atau secaba. Secaba. Yang lulusan SMA. Iya, SMA. 3 kali gagal, berarti 3 tahun. Pas yang ketiga kali, tidak pas waktu itu dalam 1 tahun itu ada 2 kali pembukaan. Jadi 2 tahun. 2 tahun. Gagal ya apa? Yang pertama dan kedua itu di kesehatan kedua. Masuk kok kesehatan bisa gagal? Ya kita tidak tahu. Yang terakhir di Petoyan. Oh, terakhir sudah baris itu di lapangan Polda itu. Selang nama saya kan nama paling terakhir dibaca baris. Selang kurang lebih ada 25 menit 30 baca lagi nama saya ganti dengan tetangga saya itu. Udah tetangga lu yang masuk. Namanya ya saya. Kira-kira kenapa? Itu kenapa? Kok bisa berubah? Ya ada sedikit permainan. Kalau bilang permainan dari dalam keluarga saya. Main apa? Coklat. Tidak, karena memang yang ini polisi ini dengar nih ya. Yang gantiin saya itu tetangga. Jadi kan memang waktu itu yang bawa saya untuk daftar bukan. Ya permainan apa? Ya nggak tahu permainannya itu. Main gaplek kah? Main domino ya? Oh, main domino kalah, jadi ya nggak jadi masuk. Kalau bilang mau yang seperti itu, siap juga dulu saya itu. Ini orang sudah masih yang maju cari udah dibelokin udah lama, terusin.
Ya nanti dikator. Maksudnya supaya ceritanya Bukan. tuntas. Ya maksudnya, tapi kan di berita-berita kan ada seperti itu. Dan kenyataannya juga ada seperti, mungkin ada seperti, tapi kan oknum. Ya. Ini laut gelombang tadi datang. Tidak. Mau tadi sempat hujan makanya ombaknya mungkin karena angin. Enggak, dia tahu ini yang datang mau naik, ini suhu yang punya kawasan ini masa. Dia tahu David dari rumah. Ini kayak begini. Geser dulu dikasih hujan, baru Hujan dia tahu bahwa saya mau bawa sepupu. Lah itu kan yang maksud kan. Udah datang geser-geser gitu. Tapi sebelum itu gelangnya di Putar-putar dulu. Ya kan gini, kan gini, Bib. Kita masih para yang mau puasa. Gitu. Karena tumben loh. Gak, ini cuman hari ini yang tenang. Tenang. Gila emang. luar biasa emang gue. Gak sia-sia dia pulang ngambil. Tuhan bilang, oh ini hari dia mau bawa dia istri mau cek punya anak, dia bilang. Jadi kan segalanya dimudahkan. Iya, Dimudahkan terus emang enak ini hidupnya Noel nih. Ya, kita bersyukur Tuhan masih memberikan. Nah, Noel, mau tanya, ini kodok katak nih. Katakanlah dia kodok jalan atau lompat? Lompat kan? Lompat. Nah, katakanlah sekali lompat itu 1 meter. Katakanlah kodok kalau ngelompat itu 1 meter katak nih. Nah, dia ada di pinggir sungai. Nah, jarak di pinggir sungai yang satu, tepi yang satu dengan tepi yang seberangnya itu 10 meter. Berapa kali lompat katak itu biar bisa nyampe di seberang? Jaraknya 10 meter. Nah, ya 10 kali tuh. 10 kali. Yakin? Karena Dia sekali melompat 1 meter. 1 meter. Dia di tepian yang satu dengan tepian yang seberangnya jarak 10 meter. Jadi 10 kali lompat. Iya. Deal? Kunci jawabannya? Sabar dulu. Oh, tapi tebingnya itu terisi apa? Air atau kosong? Sungai. Sungai. Berarti ada airnya. Sungai nggak mungkin ada kan? Iya, katakanlah sungai. Ya. Oh, bisa juga sungai kering. Oh ya, ini orang telit. Iya, ada air. Ya 10 kali. 10 kali. Kalau macam dia kosong, tebing kosong, Bisa ya. banyak. Oh begini ya. Oh iya. Masuk akal. Tapi kalau dia 2 kali Noel, 2 kali. Cuman 2. Kenapa 2 kali? Nah, ini kan tepi kan satu sini. Dia kan berdiri di sini. Dia lompat 1 kali di dalam air, dia berenang, sampai di ini dia lompat lagi ke tepian sana. 2 kali lompat. Kenapa dia lompat di dalam air? Kan berenang, dia bisa berenang juga. Berenang juga. Katak bisa berenang. Tapi ini kan tadi bahasnya cuma kataknya lompat aja. Lah iya, itu kan cuma kamuflase. Oh begitu. Lah iya. Betul ya, bukan? Betul. 2 kali lompat kan? 2 kali lompat. Dia lompat ke dalam air, berenang, terus lompat di tepian. 2 kali. 2 kali. Tapi kalau dia sekali lompat 1 meter, betul. Ngapain dia lompat di dalam air? Mau tenggelam berarti dia. Lompat dia. Bersyukur menurut lu tuh bagaimana? Kan tiap definisi bersyukurnya masing-masing orang kan berbeda ya. Menurut lu apa? Bagaimana? Ya, artinya kalau menurut saya yang bersyukur itu ya kita apa? Dalam segala hal bersyukur atau mungkin saya kalau dari saya menerima semua apa yang kita alami dalam mungkin sehari-hari itu. Artinya kita menerima keadaan yang terjadi, bersyukur. Kalau dari saya
Kita menerima. Menerima. Syukur gitu. Jadi enggak. Itu dari maksud saya itu kita bersyukur dalam artinya. Ya maksudnya dalam hal apapun itu ya bersyukur. Bersyukur. Misalkan lagi dalam kekurangan atau dalam berkelebihan. Berkelebihan kita bersyukur. Menerima. Iya menerima segalanya itu ya itulah poinnya bersyukur di situ ya. Tapi yang kemarin dimaksudnya untuk diajarkan kita untuk bersyukur. Iya sudah. Terus Fit, setuju nggak dengan itu? Apa ya? Bersyukur itu ada, kalau menurut saya positifnya ada pasti jelas banyak, tapi ada negatifnya. Wah, apa? Kalau kita punya mental nerima. Nggak ada mental fight itu. Kayak misalnya gini. Gua nangkap, lanjut. Ya kan, misalnya kayak gini. Misalnya nih ya bersyukur ya. Kalau misalnya bersyukur, kita misalnya, saya mau makan ini, tapi nggak ada yang jual. Ya sudahlah kalau gitu. Bersyukur. Kalau gitu saya mau makan ya. Tapi perutnya lapar dia. Bersyukur aja, bersyukur. Tapi sebenarnya bisa cari yang lain. Gitu loh. Bersyukur itu sebenarnya ada positif, cuma ada sisi negatif juga ada gitu loh. Terima gitu. Oh maksud lu tuh mungkin kayak bersifat pasrah begitu. Mungkin pasrah. Itu tapi bantalannya dibilangnya bersyukur. Padahal dia pasrah dengan keadaan, betul. Tidak mau berusaha. Iya. Ya itu berarti bukan bersyukur. Poinnya bersyukur berarti bukan begitu. Bersyukur itu dengan menerima segala kekurangan dengan segala keadaan, tapi tetap di situ juga harus ada usaha. Ya, begitu kan? Kira-kira begitu masuk? Iya, harus. Artinya pasrah. Tapi kalau cuman pasrah, nerima, ya konteksnya nggak masuk lah. Ada juga yang terkadang terpaksa merasa bersyukur, tapi dengan keadaan yang memang benar-benar dia itu dalam hatinya tidak terima. Lah iya, itu hanya mungkin sebatas terpaksa. Maksudnya kalau bersyukur itu dengan hati yang tulus menerima itu, maksudnya dengan segala keadaan, walaupun dia sudah usaha bagaimanapun, cuman dapatnya segitu, dengan secara ikhlas dan tulus dia mengucapkan bersyukur dengan gitu. Kira-kira. Tapi pernah nggak misalnya gini? Misalnya nih ya, misalnya ini kita nih mengalami kejadian yang sangat menyedihkan lah dalam hidup. Pernah nggak bersyukur? Menyedihkan dalam hidup, sangat menyedihkan. Pernah nggak bersyukur? Bersyukur itu pada saat kondisi itu bersyukur, tapi endingnya baru kan itu pergumulan kan. Jadi ya kita berkeluh kesah dulu. Berkeluh kesah ini kenapa keadaan begini? Kok tiba-tiba lagi di posisi bawah, susah segala macam, kita berkeluh kesah dulu. Tapi dengan berkeluh kesah, dengan menjalani keadaan, berusaha mencoba bangkit gitu-gitu, setelah mungkin pemikiran juga udah nggak stres lagi, mungkin ya cuman bisa bilang gini, oh ini mungkin pergumulan yang kita dikasih, terus gini ya udah mengucap syukur masih dikasih pergumulan. Kalau saya pernah ngalami seperti itu, artinya saya bersedih, nah situ baru saya bersyukur. Nah iya. Salah satu saya pernah kita mengungkapkan melamar kerja. Jadi ada dua, saya tidak tahu yang saya diterima yang terakhir itu. Padahal yang pertama saya ajukan untuk saya mengirim lamaran. Terus saya tidak diterima. Selang berapa hari, saya dipanggil di tempat lain. Nah, yang pertama sih kirim lamaran di situ, perusahaannya collab, tidak mau lu padahal berharap masuk yang pertama itu ya. Akhirnya bersyukur. Iya, terakhir, saya bersyukur bahwa saya tidak masuk situ, tapi saya masuk di perusahaan yang lain. Lu ngelamar itu langsung ke perusahaannya atau by email atau apa? By email. Oh belum, tapi belum dipanggil wawancara itu belum. Baru awal ya. Baru awal. Baru awal gitu ya, maksudnya
belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Jadi tiba-tiba saya Lu emailnya bagaimana? Harus ada kata-kata ancaman tidak? Saya sudah diwawancara, tapi sorry saya ralat. Jadi saya sudah kirim, sempat dikontak. Oh, wawancara by telepon. By telepon. Terus lu ngancam? Tidak. Jadi selalu ke situ. Saya kalau sudah ada, gue kirain lu ngancam pantas aja dia diterima. kita harus sopan. Kalau lamar itu harus sopan. Itu biar bagaimanapun tidak diterima itu. Nah, setelah dia kontak saya, nanti kita akan hubungi lagi ya karena nanti persyaratan lah. Nanti dihubungi lagi itu berarti basi udah nggak akan dihubungin. Tapi setelah mungkin dia sampai 3 bulanan perusahaan itu dia tidak, artinya perkembangan anunya tidak bagus. Pertumbuhan. Ya. Janinnya tidak bagus. Itu. bahaya. Bukan itu, maksud orang coba bukan lari ke situ. Sorry lo, nggak ada waktu. Iya sih, lu langsung jangan. Bukan maksudnya ke situ. Kopi. Oh kopi dulu. Orang ngopi dia malah minum yang lain. David. Saya habis minum susu. Susu apa susu? Siang minum kopi, tadi habis makan malam minum susu. Ini minum teh. Susu apa? Susu coklat. Jadi kok. Oh, susu coklat, susu kecoklatan. Oh kantor HSF pindah di situ juga? Tidak, HSF masih tetap di dia tuh di sana. Oh, tadi pagi saya datang safety talk-nya di sana. Saya bawa materinya di. Oh, lu pembawa materi. Iya. Pembawa materi merokok bisa ini TBC lagi. Tidak, tadi saya penyampaiannya kan di dalam materi itu kan ada berhenti merokok. Nah, saya kan sampaikan bukan berhenti merokok, tapi maksud saya mengurangi atau stop sementara dulu karena memang habis itu lanjut lagi. Rokok itu salah satu faktor risiko kan, dia memperparah kondisi tubuh yang mungkin sudah sakit. Artinya kita sudah sakit TBC sesak napas. Oh itu jadi topiknya TBC. Topiknya tentang bahaya TBC. Oh gitu. Tapi bukan rokok menyebabkan TBC. Tidak, tadi saya penjelasan bukan artinya rokok itu bukan menyebabkan, tapi dia untuk salah satu faktor pemicu tambah berat. Faktor risiko tambah memperparah gitu. Mulai tambah parah. Saya juga kalau merokok berhenti saya. Ya habis mati kan. Enggak berhenti kalau misalnya habis rokoknya habis kan maksud saya gitu, rokoknya mati. Apalagi kalau malam ya. Rokok saya berhenti. Besok pagi saya buang rokok. Yang baca rokok. Yang baca materi perokok juga. Saya jujur, saya bilang saya juga perokok. Jadi tadi saya sampaikan begitu kok. Jadi bukan bilang, jangan merokok, dilarang merokok, dilarang minum alkohol. Saya bilang, ya saya juga salah satu perokok. Mungkin kalau untuk kita sudah didiagnosis penyakit TBC, kita harus mungkin mengurangi dulu atau berhenti sementara untuk supaya proses pengobatan itu maksimal. Kita kan ngerokok ini kan membantu pendapatan negara. Pendapatan negara dari rokok itu, cukai rokok itu gede banget. Salah satu yang terbesar. Benar. Itu uang mereka kemana kan itu ya? Itu uang itu yang kita. Ya buat pembangunan bangsa dan negara lah. Tapi saya punya kampung itu masih ada jalan batu belum diaspal. Di Papua ada pembangunan. Kok komplain lah gubernur? Dia hanya aspal yang mungkin dia tiap hari lewatin situ. Di situ ada bupati. Giliran dia kampanye, dia lewat situ dari itu di aspal. Ke kampung tidak diaspal. Komplain lah itu orang-orang di sana. Sudah diberhentikan orangnya sudah. Ini nanti tahun depan baru ada pemilihan. Terus sekarang lu dukung mana nih Pilpres? Memang dari dulu itu Ganjar Mahfud oke nggak?
Masih setengah. Oke, masih setengah 50. Saya lebih pro-nya. Tar dulu. Ganjar Mahfud masih setengah. Fit? Siapa? Ganjar Mahfud? Udah saya nggak milih. Oke. Terus si Prabowo Gibran masih setengah juga. Oh, itu 100%. 100%. 100. Terus kalau satu Anies Caimin Mungkin 15 kayaknya 15% aja. jadi 50 15 sudah 65 Tambah 100. tambah 25. Berarti Prabowo Gibran 25. 35. Tadi tanyakan Prabowo saya bilang 100. Lah kan dari Berarti kan taruhlah 100%. oh, nggak bisa lebih dari 100% Kak? Maksudnya? Bukan, maksudnya ini kan cuma ada 100%. Oh, ada 100 aja. Prabowo-nya itu 75. Prabowo 75. Ganjar Mahfud 15%. berarti 5%-nya 10%-nya Anies. Ya, 15. Saya nggak milih. Sebenarnya kalau Ganjar Mahfud itu 20. Suka-suka kau lah. Tidak, itu saya Berubah aja. Karena apa? Saya salah terus. Sebenarnya kalau Mahfud, saya lebih suka Mahfud itu. Tapi nggak suka Ganjar. Suka sih, tapi bukan dia yang presidennya, tapi dia wakilnya. Oh, Makanya Bupati kau tuh bingung. Mau benerin jalan. Mau bener jalan nanti. Pas mau dibikin, jangan. Yang itu. Jadi Harusnya itu. Soalnya berubah terus. Harus itu. Pak Mahmudnya itu yang presidennya. Bapak Ganjarnya itu yang wakil. Karena apa? Kenapa saya katakan Ganjar Mahfud cuma 15%? Karena wakil presiden itu yang saya lihat itu tidak ada job desk-nya yang jelas. Dia hanya mengikuti kalau macam diperintah oleh presiden baru dia kerjakan. Kalau Pak Mahfud yang jadi presiden, dia bisa perintahkan semua. Oh, ini korupsi hukum mati aja.